mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ratu Tisha Destria, SSI MA selaku Wakil Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua LOC Piala Dunia U17 2023. Kami persilahkan kepada Ibu Ratu Tisha bersama Bapak Gonang Susatyo SS selaku Koordinator Tim Media Information Center Wilayah Solo untuk dapat naik ke atas panggung sebagai moderator. Sebelum acara press conference pada siang hari ini dimulai, kami informasikan kepada rekan-rekan media untuk segera memasuki ballroom dan menempati kursi di baris paling depan terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih jelas. Yang terhormat, Ibu Ratu Tisha Destria SSI MA selaku Wakil Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua LOC Piala Dunia U17 2023, yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kami hormati perwakilan dari PSSI, dan yang kami hormati seluruh awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara press conference oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PSSI dengan tema Piala Dunia U17 2023, what's next? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Saya Nazwa Anastasia yang akan menjadi MC pada press conference siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Gonang untuk memandu jalannya press conference pada siang hari ini. Kepada Bapak Gonang, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Alfa yang cantik. Selamat datang Mbak Ratu Tisha. Mohon maaf sedikit formal ya, walaupun ini press con tetapi sedikit formal. Ya memang seperti ini keadaannya. Dulu juga waktu pertama kali datang ke sini juga penyampaiannya juga formal banget. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat datang juga rekan media. Terima kasih atas kedatangannya dan pasti tahu siapa Ibu Ratu Tisha, Ibu Ratu kita untuk sepak bola nasional, sepak bola Indonesia. Jadi kita langsung memberi waktu kepada Ibu Ratu. Ya, langsung. Terima kasih Bu ya. Makasih Pak Gonang, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang saya banggakan. Terima kasih sekali lagi kepada media dari Kominfo yang sudah memenuhi seluruhnya sinergi antar stakeholder, yaitu untuk lancarnya pagelaran kita turnamen FIFA pertama Under 17 yang ada di Indonesia. Terus terang mohon maaf sekali ada delay sedikit Bapak dan teman-teman media lainnya karena baru selesai segala hal yang akan dipersiapkan untuk partai final besok dan untuk hari ini di third place bersama dengan FIFA. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili Bapak Ketua Umum kita yaitu Bapak Erick Thohir selaku juga Ketua LOC penyelenggaraan untuk FIFA World Cup Under 17. Beliau selalu berpesan bahwa sinergi dari stakeholder adalah yang utama dan terbukti bahwa itu adalah satu kunci yang kemudian beliau pesankan dan kita implementasikan di lapangan. Sinergi stakeholder menjadi satu hal pembelajaran yang sangat penting di FIFA World Cup Under 17 ini. Apa maksudnya? Ketika kita memiliki satu tanggung jawab yang memang beririsan dengan bagian-bagian lain seperti halnya di bagian LOC untuk operation, di bagian stadium management untuk infrastruktur, di bagian pemerintahan daerah untuk area penyelenggaraan dukungan pertandingan, kemudian di area medis dan lain sebagainya. Itu apabila memang bekerja dengan sinkron dan satu persatu kita bisa pecahkan hal-hal yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Alhamdulillah saat ini kita telah
selesai deliverables kita 50 pertandingan dari 52 pertandingan. Dan itu adalah satu prestasi yang luar biasa bagi Indonesia, bukan bagi PSSI tapi bagi Indonesia untuk kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk teman-teman media juga di sini. Tanpa kalian, sebagaimana layaknya juga tanpa fans, garing kami, mau kita seru sendiri kalau tidak ada rekan-rekan media yang ikut merayakan dan menyemarakan, pasti kami dari LOC pun tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, FIFA World Cup Under 17 ini pembelajaran paling penting, Pak Gonang, adalah masalah sinergi antar stakeholder. Kami kemudian berdialog dengan berbagai macam stakeholder yang ikut terlibat. Bagaimana jika FIFA tidak ada? Apakah kita bisa bersinergi karena hanya FIFA menyuruh kita? Dan alhamdulillahnya jawabannya pastinya tidak. Karena FIFA datang untuk seperti turn on the engine, menyalakan mesin kita, membantu kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan satu deliverable yang maksimal di FIFA World Cup U17, dan untuk kedepannya kita harus bisa sendiri. Walau tanpa ada FIFA, kita harus bisa melakukan deliverable yang world class untuk penyelenggaraan pertandingan. Dan itu yang ditekankan oleh FIFA dan ditekankan oleh Bapak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Jadi yang pertama adalah mengenai sinergi stakeholder. Yang kedua, alhamdulillah dari penyelenggaraan bahwa yang paling terpenting stakeholder utama dalam satu penyelenggaraan adalah tim. Jadi tim yang ikut bertanding di sini, mereka semua memuji kualitas lapangan permainan, kualitas lapangan training site mereka, karena siokianya mereka tiap hari berlatih di area training site tersebut, dan juga pelayanan dan hospitality dari banyak pihak. Jadi itu adalah sebetulnya bagi kami di LOC, pujian tertinggi yang bisa kita dapatkan adalah berasal dari tim yang bertanding, karena tidak mudah. Kita tahu bahwa ridersnya banyak, tim-tim kelas dunia itu detail-detailnya banyak sekali, tapi ternyata Indonesia dengan seluruh sinerginya dapat memenuhi seluruh permintaan dan seluruh kebutuhan dari tim-tim kelas dunia tersebut. Itu yang untuk area di timnya. Kemudian yang ketiga, menuju hari ini dan besok, nanti rekan-rekan media silakan lihat akan ada additional touch up yang kita lakukan di Stadion Manahan untuk lebih mempercantik lagi. Jadi kita akan menaikkan sedikit levelnya dalam segi branding, dalam segi dressing untuk partai final, dan saya rasa ini adalah satu hal yang juga baru, bahwa ini festival memang ada perbedaan dari satu stage ke stage lain. Jadi nanti silahkan untuk dinikmati seperti apa dressing additional yang ada di lapangan, dan juga pelayanan-pelayanan yang pastinya ekstra karena tinggal 2 hari lagi. Jadi kami mohon atas nama LOC FIFA World Cup U17, partisipasinya kita tidak bisa santai terlebih dahulu, ini belum selesai. It's not how you start but how you finish. Jadi bagaimana kita menyelesaikan tugas kita, tinggal 2 pertandingan lagi dengan sangat maksimal, sangat baik. Dan itu bukan hanya ada di pundak PSSI dan LOC sebagai penyelenggara, tetapi juga para fans. Karena yang utamanya adalah para fans, para penonton yang kemudian bisa merepresentasikan atmosfer gila bolanya Indonesia yang akan kita lihat di Stadion Manahan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Tisha. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Tisha dulu. Terima kasih dari penjelasannya yang sangat luar biasa. Saya pikir teman-teman juga sudah bisa memahaminya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan dari sayap kiri atau sayap kanan. 2 pertanyaan dulu untuk termin pertama ini. Monggo. Monggo, Mas Budi Lukas. Ngadeg, Mas. Berdiri, Mas. Manik kursi. Selamat siang, Mbak Tisha. Ini sekadar spill aja untuk closing besok. Apakah ada sesuatu yang luar biasa yang akan ditampilkan di closing ceremony Piala Dunia nanti yang akan dihelat besok Sabtu malam? Terima kasih, gitu aja. Oke, langsung. Oke, monggo. Saya pernah mengulas ini sebelumnya ya, bahwa di pertandingan sepak bola, main course kita adalah sepak bola. Jadi kalau pertanyaannya gitu sebagai orang bola, saya akan menjawab pertandingannya.
Karena nggak ada lagi yang utama selain pertandingannya Jerman versus Prancis. Jadi itu adalah the best of the bestnya. Tidak ada hal-hal lainnya dan sisanya akan hanya berupa awarding saja. Jadi please enjoy the real football, the football itself, itu aja. Oke, Mas Budi, pertandingannya itu sendiri yang menjadi tontonan spektakuler dari laga final. Ada yang lainnya? Mbak Wina, sebentar. Belakang itu berdiri Mbak, pikiran rakyat ya. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Mbak Tisa? Baik Mbak Wina. Iya, saya Wina, pikiran rakyat. Mau bertanya, dari segala macam pujian yang diberikan oleh FIBA, mungkin ada sedikit evaluasi apa sih harus dipenuhi oleh Indonesia. Terutama nanti kita kan mentargetkan untuk next turnamen untuk menjadi tuan rumah sebanyak-banyaknya dari event FIFA gitu. Kira-kira apa Mbak yang menjadi evaluasi terutama? Makasih. Untuk hal-hal evaluasi yang pertama itu mengenai perencanaan. Jadi gap antara perencanaan dengan implementasi yang sangat mepet di kita itu terkadang bagi ilmu project management di area FIFA itu mungkin unacceptable. Walaupun in the end kita berhasil memenuhinya, tapi tetap gap di antara perencanaan versus implementasi yang harusnya kita rencanakan let's say 70%, implementasinya harus 70%. Kalau kita rencanakan A, ya implementasinya harus A, tidak boleh A aksen, apalagi B. Nah, kesesuaian, kecocokan antara sistem manajemen yang ada di FIFA dengan sistem manajemen kita, posisinya yang ada di Indonesia secara keseluruhan, karena kita nggak ngomongin hanya PSSI saja, tapi juga pemerintah daerah, KL-KL yang telah mendukung, kemudian stadion manajemen, training site manajemen, ini memiliki sistem yang tidak seragam, sehingga terkadang cara monitoringnya itu menyulitkan bagi FIFA. Nah ini yang perlu kita tingkatkan, bagaimana kita membentuk satu sistem manajemen event dan pertandingan yang lebih rigid lagi, lebih bisa terukur, dan antara perencanaan dengan implementasi juga tidak akan terlalu jauh perbedaannya. Itu highlight evaluasi secara generik ya. Sisanya second point adalah pastinya setiap pertandingan kami selalu melakukan daily briefing keesokan harinya untuk highlight evaluasi apa. Jadi segala sesuatunya dari 50 pertandingan itu berjalan berprogres. Jadi yang paling penting apabila kita ngomongin sepak bola itu bukan masalah menangnya. Ini sama, yang paling penting adalah progresnya. Tuh, karena kita ngomongin ini under 17, every day harus kita berprogres. Jadi evaluasi dilakukan berkala dari sisi operation, dari sisi competition, dari sisi safety security dan lain sebagainya. Tapi secara general evaluasi terpenting adalah yang tadi, Mbak Wina. Oke, terima kasih. Cukup Mbak Wina? Oke, Mbak depan ini, monggo. Mik. Selamat siang Kak Tisa, saya Lisa dari Turun Minum. Ingin bertanya terkait pelaksanaan Piala Dunia ini kan sudah hampir mencapai final esok hari. Adakah perubahan yang paling signifikan dari event ini? Kemudian yang kedua, keramahan orang Indonesia menyambut pemain maupun supporter internasional apakah sangat berpengaruh terhadap kesuksesan event ini? Terima kasih. Oke, monggo. Perubahannya akan ada di area venue ya, nanti akan kita lihat di beberapa stadium dressing. Pastinya kalau kita ngomongin perubahan dari 52 pertandingan, intensity pertandingan adalah yang utama. Jadi pertandingannya semakin hari akan semakin best lawan best. Ini yang perlu kita pahami dan ini adalah suatu tontonan yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Kalau mungkin teman-teman ada yang mengikuti kemarin partai final, partai semifinal, mohon maaf, itu juga merupakan satu partai yang kita tidak dapatkan di group stage. Naik lagi, nah mudah-mudahan kita akan melihat finalnya yang lebih baik lagi. Jadi perubahannya pastinya dari sisi sepak bolanya, kedua dari sisi venue dressingnya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, akan ada beberapa touch up di beberapa sisi untuk menyambut para fans dan penonton semua. Oke. Kira-kira cukup Mbak Lisa? Ada pertanyaan lain? Mas Raup ya. Sebentar Mas Agung. Izin senior Mas Agung karena dari awal konvers kan Mas Agung gantian belum. Jadi baik, terima kasih Mas Kang Gonang.
Kakak Tisa, saya Rauf dari Info Publik Kominfo. Sebelumnya saya Pak, mungkin ini pribadi, jujur terima kasih kehadiran Mbak Tisa di PSSI. Rasanya menjadikan permainan timnas khususnya tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan permainan yang cantik. Karena mungkin Kakak Tisa cantik gitu ya. Aduh. Jadi terima kasih hadirnya. Apa ini hadirnya. Baik, Mbak Tisa, saya cuma ingin tahu, adakah kejadian mungkin yang dianggap luar biasa gitu ya, yang terjadi selama penyelenggaraan, kemudian bisa diatasi dengan secepat mungkin, karena ini mungkin bisa kami melihat secepat apa teman-teman PSSI maupun panitia dalam menanggulangi berbagai persoalan yang ada, terkecuali mungkin kasus JIS, karena kasus JIS kan di belakangnya terlalu banyak bukan masalah sih, banyak kepentingan lah gitu ya. Nah, terkait teknis misalnya ada masalah apa dan secepat apa tim melakukan perbaikan untuk kemudian akhirnya seperti tadi Mbak Tisa bilang, hampir semua tim rasanya memberikan aplaus kepada penyelenggara khususnya Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023 ini. Itu saja mungkin Mbak Tisa, terima kasih. Oke, mau langsung aja Pak. Boleh. Oke. Kalau dibilang yang extraordinary mungkin tidak ada yang satu hal pada saat selama penyelenggaraan extraordinary ya gitu. Kita nggak apa-apa membahas posisinya mengenai JIS karena itu memang extraordinary. Kita dalam hanya waktu yang mepet dengan masa tanamnya juga areanya 10 hari ketika pemindahan dan akhirnya bisa tercipta lapangan yang bisa menahan intensitas pertandingan yang sangat tinggi, yaitu 16 pertandingan di dalam 15 hari. Ini sama saja dengan areanya apabila kita bayangkan satu pertandingan di satu home game untuk satu klub, ini adalah partai setengah musim. Yang artinya biasanya mereka melakukan 16 pertandingan ini dalam waktu 4 bulan. Tapi ini posisinya dalam waktu 15 hari dengan masa tanam yang kecil. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang dalam masa persiapan itu luar biasa extraordinary-nya. Karena kami mendatangkan beberapa expert yang juga di luar daripada FIFA, akan tetapi juga beberapa konsultan dari Inggris, Belanda dan juga New Zealand, juga Australia saat itu, karena kebetulan Australia sedang ada FIFA Women's World Cup, jadi beberapa expertise-nya itu justru memang kita terbangkan. Jadi kalau ngomongin extraordinary, memang cara penanganan pitch management kita, khususnya untuk di area JIS, itu patut saya acungkan jempol secara pribadi. Nah ini yang pertama itu. Kalau yang kedua, untuk selama penyelenggaraan rata-rata ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spesifik. Kayak misalnya area goal post-nya harus tambah, area training site-nya harus ada beberapa hal-hal lagi yang untuk bisa dilengkapi dan itu tidak ada di list sebelumnya dan biasanya kami hanya punya waktu dalam hitungan jam gitu. Jadi hanya punya waktu dalam hitungan 6 jam, hanya punya waktu dari hitungan 10 jam. Jadi itu bahkan kami bekerja sama dengan berbagai macam kota. Jadi ada beberapa yang harus kita terbangkan dari kota lain gitu. Contoh paling mungkin trivianya adalah kalau teman-teman media melihat pemasangan branding stiker yang ada di giant screen, itu kan tinggi sekali tuh. Itu kan benar-benar tinggi itu kita. Itu sampai kita meminta bantuan dari salah satu pegiat di Panjat Tebing untuk membantu kita dalam hal pemasangan itu. Jadi ini banyak hal-hal yang mungkin di balik layar seperti itu yang mungkin tidak diketahui, tapi itu adalah dalam hitungan jam. Betul, itu troubleshoot-nya memang harus kami lakukan dalam hitungan jam. Betul, iya. Ya. Oke, terima kasih Mas Rauf. Monggo Mas Agung, beri kehormatan untuk Mas Agung dari Radio El Sinta. Iya. Terima kasih. Jangan panjang-panjang Mas. Oh enggak, saya akan. Tadi sudah ditanyakan banyak. Ya. Saya sebenarnya mau tanyanya ya seperti rekan-rekan media lainnya banyak. Tapi saya memang ingin terkait dengan publikasi aja sih Mbak. Mungkin karena kan saya lihat beberapa kendala dan narasumber kan saya tanya tentang publikasi itu kan ada kendala regulasi dari FIFA. Mungkin kendalanya di mana sih Mbak terkait mungkin dari publikasi. Terus yang keduanya untuk kaitannya implementasi regulasi FIFA ini apakah bisa diterapkan nanti
di Indonesia pasca dengan Piala Dunia U17. Terus yang ketiganya memastikan aja. Ada beberapa stakeholder juga menyampaikan akan mempercantik di final nanti untuk kaitannya Stadion Manan. Mungkin sedikit pengen tahu aja, mungkin hampir sama dari yang pertanyaan pertama, tapi saya akan menajamkan mempercantiknya semacam apa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, monggo. Apabila terkait publikasi, memang regulasi di FIFA itu mengatur terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah konten, kedua adalah timing. Jadi kapan kita boleh start untuk mempublikasikan, karena bagi mereka ini seyogyanya adalah eventnya mereka. Seperti kita ketahui mereka ada Women's World Cup, mereka ada persiapan buat klub, mereka ada persiapan buat yang lainnya. Nah ini ada agenda tersendiri di mana U17 adalah salah satu bagian dari ini. Kalau kita melihat dari sisi kita, ini adalah satu-satunya di areanya yang PSSI, sehingga kita pengen mulai lebih jauh, tapi lebih awal juga untuk kita bisa woro-woronya. Tetapi dari mereka segi timing itu sangat ketat diatur, karena itu merupakan flow, satu timing ya. Yang kedua tadi saya bilang adalah konten. Mengenai konten, memang cara mereka melisensikan beberapa aset-aset mereka itu sifatnya fragmentation ya, jadi sifatnya terfragmentasi semua, detail sekali, dan itu pun ada konten timingnya gitu. Itu yang membuat kita juga tidak punya kekuasaan yang lebih bagi mereka. Di antaranya ya karena mereka melihat ini eventnya U17, bagi kita ini adalah event pertama FIFA World Cup yang ada di Indonesia, bagi mereka ini adalah U17 gitu. Jadi jangan sampai melebihi yang World Cup. Jadi itunya pun harus kita atur gitu. Jadi itu adalah dua regulasi yang membatasi atau melimitasi kita dalam bergerak, tapi menurut saya itu tidak menghalangi ya. Jadi ya ada kemauan banyak jalan, nggak ada kemauan banyak alasan ya, kira-kira gitu. Jadi itu pasti kita bisa melakukan beberapa terobosan-terobosan sesuai dengan regulasi itu. Satu itu. Dua, bisa nggak diterapkan di Indonesia? Jawabannya tidak semua. Jadi ada beberapa yang ketika kita terapkan itu bagus, akan tetapi kita belum ada infrastruktur untuk mereka bisa menerapkan itu. Sama kayak kita create satu permainan, kalau peluang menangnya itu 0, ya kan kita tidak fair bagi partisipan yang kita create. Ini sama. Jadi ketika regulasi itu kita paksakan gitu atau kita enforce, kan regulasi itu kan harus wajib untuk ditaati. Akan tetapi mereka tidak punya resources untuk melakukan itu, dan kita tidak melakukan edukasi bersamaan dengan penerapan regulasi itu, kan sama aja bohong. Jadi ibaratnya kita nyuruh tapi nggak kasih solusi. Jadi ada beberapa hal yang bisa, ada beberapa hal yang tidak bisa. Nah, kalau kita mau go into detail, ini bisa wedangan sampai pagi ya. Jadi kira-kira begitu ya. Okay. Nah, nanti kalau tadi stakeholder mempercantiknya seperti apa? Ini memang dari tadi ini memang sukanya minta di-spill gitu. Cuman tetap saksikan besok, itu aja. Mantap. Oke, terima kasih. Jawabannya begitu luar biasa. Mas Agung pasti puas kan? Iya, oke. Pertanyaan berikutnya, Mas Bowo dari Metro TV. Sebentar ya Mas Ekwi ya. Maaf, pertanyaan saya panjang banget, melanjutkan pertanyaannya Tuan Agung tadi. Enggak boleh panjang-panjang Mas. Terkait regulasi tadi, FIFA yang seperti itu, soal publikasi dan sebagainya, PSSI dan Indonesia merasa rugi atau untung? Terima kasih. Monggo Pak. Ini bukan masalah rugi atau untung, ini masalah kepatuhan. Okay. Regulasi itu bukan masalah rugi atau untung. Wasit memutuskan di pertandingan kita nggak boleh protes, itu bukan masalah benar atau salah. Itu masalah kepatuhan. Ketika kita tidak menunjukkan kepatuhan, kita kena kartu merah. Ini masalah kepatuhan. Jadi kita tidak pernah bahkan terlintas di pikiran saya ataupun stakeholder PSSI lainnya untuk menganggap ini rugi atau untung. Tidak. Karena kami adalah membernya FIFA dan kami taat. Itu aja. Sesuai dengan target PSSI atau tidak sesuai dengan target PSSI? Kalau saya, setiap halnya saya selalu ingin improve. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir. Selalu kita ingin improve lebih baik. Kita target 10, kita pengennya dapat 20. Kita target A, kita pengennya dapatnya A+. Gitu. Apakah itu sudah cukup atau tidak dengan limitasi yang ada? Cukup. Tapi apakah bisa ditingkatkan atau tidak? Pastinya kan harus bisanya ditingkatkan. Banyak hal-hal yang harusnya perlu kita evaluasi lebih lanjut agar targetnya pun bisa melebihi. Tapi apakah cukup puas atau tidak? Yes, jawabannya itu. Oke, terima kasih Mas Bowo. Monggo Pak Edwi.
Ya, Jangan Edwi dari panjang-panjang, Mas. RRI, singkat padat. Saya ingin tahu juara Piala Dunia yang 17 ini hadiah nominal uangnya berapa sih Mbak Tisha? Bisa disampaikan satu berapa, dua berapa, tiga berapa, empat berapa? Yang pertama. Kemudian setelah ini kan dapat pujian habis dari FIFA, sukses ya, sukses besar. Jadi nggak ini bidding untuk Piala Dunia 2034 nanti sesuai dengan keinginan Pak Erick Thohir? Kemudian satu lagi, adakah di momen terdekat ini mungkin event-event yang akan terselenggara di Indonesia, mungkin Piala Asia atau apalah? Terima kasih. What's next, Pak? Monggo, Pak. Oke, yang pertama kami jujur tidak mengetahuinya. Itu menjadi area internalnya FIFA dengan regulasinya. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang mereka take over langsung, salah satunya adalah link dengan tim dan link dengan competition. Jadi yang pertama saya nggak bisa memberitahukannya karena posisi kewenangannya ada di FIFA, Pak, mohon maaf. Yang pertama itu, yang keduanya apakah jadi atau tidak untuk 2034 itu sudah tutup, Pak. Nah, jadi kan sudah pernah juga disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa itu sudah tidak akan kita bidding di Piala Dunia tahun 2034, akan tetapi mungkin ke depannya kita lihat. Karena FIFA turnamen ini kan ada banyak. Tidak hanya kategorinya di U17 kemudian langsung lompat di Piala Dunia. Tapi untuk Piala Dunia 2034 itu sudah close. Jadi kita tidak bidding di situ. Gitu. Oke. Kemudian tadi yang ketiga apa, Pak? Event terdekatnya itu tahun depan kita memiliki Asia Tenggara dan Asia, yaitu AFC Women yang under 17 dan AFF under 16 yang boys dua-duanya di tahun 2024. Tuh, jadi level untuk Asia Tenggara dan Asia tahun depan, untuk boys dan girls akan ada di Indonesia juga. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah habis, press conference kita akhiri sekarang. Terima kasih Mbak Tisha. Kita beri aplaus untuk Mbak Tisha sekali lagi. Waktu kami kembalikan kepada MC. Sebentar. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratu Tisha yang telah menyampaikan informasi yang tentunya sangat penting dan sangat menarik. Serta terima kasih kepada Bapak Gonang yang telah memandu press conference pada siang hari ini. Jika rekan-rekan media masih memiliki pertanyaan, masih ada sesi selanjutnya yaitu di area interview corner yang letaknya ada di luar ballroom sebelah kiri. Demikian, kita telah tiba di penghujung acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan. Saya Nazwa Anastasia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.